Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, dengar suara saya ya? Aduh, Anggotanya semua orang Indonesia kan? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Silakan deh. Baik. iya, Sir. Assalamualaikum, Sir. Ya, Ya. ini kami jadi grup yang pertama ya, guys ya. Jadi kan kami sebetulnya apa namanya udah ada project sebelumnya ya, yang itu mau diambil, cuma setelah kami apa riset-riset sendiri itu, yang pertama kan Rizky itu tentang ini kayak GitHub Copilot gitu, terus Michael tentang ini apa namanya music recommendation ya. Terus Hmm. saya itu yang tentang apa versi smallnya dari Amazon Go Store. Jadi kami agak-agak bingung juga. Jadi soalnya kan itu kan nggak terlalu original apa segala macam itu. Terus kemarin ya sempat brainstorming eh, gitu. Cuma yang kami itu sulit banget Sar nyari ide ya. Kami dapat apa namanya satu ide lagi. Cuma tapi ternyata udah ada di kayak udah ada yang nemuin gitu Sar di luar ya, tapi di Indonesia nggak ada. Nah, apa jadi dari semua ide-ide kami itu kayak nggak ini apa namanya kayak udah ada gitu ya nemuin ide jadi nggak original gitu. Nah itu gimana ya Sar ya? Yang nggak original itu idenya, solusi, atau masalahnya? Implementasinya udah ada gitu jadi apa berarti solusinya berarti semuanya sekarang fix. Solusinya. Hmm, Ceritakan dulu aja. iya. Boleh kami eh apa namanya share screen Silakan, gitu ya? silakan. Oke, so. Jadi sebetulnya kami kemarin ya apa namanya emang agak sulit sih Sar nyari. Saya juga apa sempat sempat nyari gitu tapi nyari ide yang benar-benar orisinal sama apa namanya belum ada diimplementasikan apa segala macam gitu agak-agak sulit Sar. Nah apa yang pertama yang kami temukan itu yang tentang ini apa namanya jadi kayak semacam eh, tire repair shop gitu. Mm-mm. Terus apa namanya dia itu kita bisa ini lah apa namanya bisa mengetahui kondisi ban apa segala macam juga pressure apa segala macam itu dari situ kalau misalnya terus juga apa kondisinya kalau misalnya apa namanya bannya itu misalnya ada yang apa namanya puncture atau apa namanya itu atau apa namanya ya, kerusakan seberapa besar kerusakannya gitu besar. Terus jadi apa namanya bisa booking di situ di aplikasinya terus sama juga nyediain map untuk yang terdekat repair shopnya itu di sebelah mana gitu Sar. Nah itu saya udah sempat nyari udah ada implementasi nggak ini sih untuk yang device untuk ngedeteksi itu udah ada gitu. Terus kemudian kalau misalnya apa booking apa repair shop itu juga walaupun apa namanya ini tempatnya beda tapi ini sudah ada kan itu udah kayaknya udah ditemukan juga apa sudah ditemukan nah itu nah itu agak bingung terus kemudian kemarin juga sempat ketemu konsep tentang apa ini saya nggak tahu sih Sir, apa namanya maksudnya apa Sir Hazik itu nerima atau enggak tentang apa kayak AR shooter game gitu loh. Rizky sama Mikal coba bisa jelasin nggak aku kemarin takutku salah dari yang aku ini. Oke, saya bisa di share screen nggak? Beri gantian Oh, aja. oke. Wait. Siap. Oke. Oke, saya. Jadi buat yang ini itu kami ada ide ya shooter game. Jadi ini kayak game multiplayer gitu. Jadi kita bisa bermain ya kayak pakai kamera. Nah, terus kita bisa dengan HP itu bakal bisa ngedetect kayak
enemy lain gitu, player lain gitu kan. Ntar kita bisa nembak gitu. Nah, buat implementasinya sebenarnya belum ada, tapi ada yang mirip-mirip juga sih. Contoh itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan kayak gini ya. Jadi kita bisa kayak kamera, terus kita ngedetect gitu. em, Kayak musuhnya itu player. Nah, cuman kalau yang dari ide udah ada, itu dia tuh pakai AR model gitu, sir. Jadi dia bukan player beneran, bukan orang beneran. Jadi pakai kayak gini, AR gitu. Buat yang orang beneran itu belum ada. Tapi kalau ada juga sih yang kayak gitu. Cuman em, implementasi itu dia nggak pakai device gitu. Tapi dia ada kayak tambahan device lain gitu sih, supaya dia kayak eh, pistol gitu misalnya. Jadi pistol itu bakal diintegrasiin, bakal dimasukin di HP gitu. Jadi nggak langsung pakai HP gitu kayak gini gitu. Jadi mungkin kalian bingung di situ sih, Sir. Jadi implementasi itu udah ada, cuman mungkin agak berbeda dikit aja sih. Kalau gitu gimana? Sama yang kami juga bingung apa namanya dari sebelumnya ide-idenya kan kayaknya saya lebih suka kalau misalnya idenya itu lebih ke useful ya. Kalau ini kan apa? Ini konsepnya kan berarti apa? Permainan. Jadi bukan nggak langsung di aplikasi apa namanya? Nggak memberikan inilah apa namanya? Manfaat gitu. Ya mungkin untuk game semacam game gitu, Sar. Gimana, Sar? Kenapa, Sar? Ya, saya lebih setuju yang pertama. Kalau pilihannya sekarang cuma ada dua nih ya. Yang Hmm. pertama, saya rasa kalian bilang sudah ada, itu paling mentok mobile app. Mobile Hmm. app kan nggak natural. Kalau kita bicara kemarin sampai kita sudah bahas jauh sampai direct manipulation, oke mungkin beberapa dapat ya. Tapi sampai ke invisible interface rasanya belum. Hmm. Hmm. Jadi masih banyak hal yang bisa dieksplorasi. Kalian kalian gali lagi lebih dalam lagi. Orang kalau mau nambal ban atau ada kebutuhan tentang ban dan sebagainya kayak gini ini, user journey-nya dulu aja kayak gimana deh. Pernah belajar user journey nggak? Mereka mereka hubungannya sama ban tuh apa saja ceritanya itu. Jadi kayak alur eh, orang mau nambal ban itu kayak gimana usernya. Mm-mm. Tidak hanya ketika nambal ban, tapi bahkan sebelum kejadian. Apa sih, bagaimana sih rasanya lagi enak-enak nyantai, nyetir, atau naik motor, tiba-tiba flat gitu, flatten. Atau mungkin ketika sedang di rumah, yang juga sering tuh kan ya, terutama ban-ban yang tubeless itu kan kayak gitu. Di rumah, habis pulang sorenya kemarin, malamnya kemarin, paginya tiba-tiba ban udah flat. Wah, padahal kita mau harus harus ke kampus nih dan sebagainya. Nah, feeling kayak gitu kita ceritakan tuh bikin user journey-nya. Nah, dengan kondisi semacam itu, apa yang user expect? Ya, mestinya katakanlah satu, user expect-nya, user goals-nya adalah dia mestinya sudah langsung dapat tukang tambal ban datang ke rumahnya, mungkin ya, kayak gitu. Sehingga nanti sampai akhirnya dia mencapai user goals itu apa saja yang perlu dia lakukan, mengontak kan ada beberapa aktivitas kecil nanti misalnya ada breakdownnya ya. Kita misalkan merekam pakai HP kondisi ban atau memotretnya aja, cukup memotretnya, kemudian di post somewhere in our platform gitu. Kalian desain platformnya ini dan di platformnya itu berkumpullah kayak kayak kalau sekarang mitra-mitra Gojek itu kan nyari, kalau ada yang order minta ada yang minta dijemput, ah, itu maka ya dia kan rebutan order ya, dia ambil dan sebagainya. Ya mungkin dengan situasi yang sama ini pada para orang yang istilahnya tambal ban keliling itu, dia mantau dari HP-nya, mantau dari HP ya berarti harus harus dapat info apa saja dari usersnya. Ini sudah ada dua user sekarang, ada dua roles. Sudah dapat gambarnya, gambar oh flightnya kayak gini, lokasi rumah di mana, ini orangnya authenticated nggak, terpercaya nggak. Kalau misalkan dari sudut pandang tukang ban kelilingnya, aku datang sampai ke situ di prank nggak dan sebagainya. Nah itu
itu di interface-nya nanti kalian benar-benar harus berpikir affordance-nya, signifier-nya supaya user journey-nya semuanya sama-sama menang gitu. Win-win solution buat semuanya. Tapi untuk dari segi ya kalau misalnya apa idenya yang seperti itu udah diimplementasikan ke luar gitu sebenarnya itu menurut saya nggak apa-apa gimana gitu. Gak apa-apa. Karena kemarin juga apa Nah, itu tadi setiap yang saya bilang tadi itu loh. Mentok paling mobile app, ya kan? Mentok hmm, paling mobile app sehingga apa? Implikasinya kalian masih bisa ngembangkan ke AR apps hmm, atau pendekatan-pendekatan yang lain, teknologi yang lain menggunakan AI, menggunakan generatif, ada chatbot. Terus kalian desain gimana? Harusnya chatbotnya muncul di mana? Usernya apakah pakai di mana? Apakah terus menangkap platform kita menangkap kebutuhan dari user tuh lewat apa? Lewat mikrofon kah? Speaker array kayak Google Home Nest atau menggunakan Humane AI pin itu. Terus banyak lagi kan kemarin ini apalagi sekarang hype-nya generative AI itu kan banyak sekali voice assistant device bertebaran di market. Apakah cukup dengan seperti itu? Nah, itu kalian desain tuh. Kalau memang mau pakai itu berarti alurnya gimana? Dari users nanti feedback cycle-nya apa saja. Nanti teman-teman perlu melakukan itu semuanya. Akan banyak feedback cycles nanti. Nah, feedback cycles ini akan menentukan nanti desain harusnya affordance-nya apa saja yang perlu masuk ke user interface. Sorry, ke interaksinya. Terus signifiers apa saja yang perlu masuk ke user interface. Baik secara visual, secara auditory gitu. Banyak hal yang mau dieksplorasi. Jadi jangan khawatir. Eh, Oke, masalahnya ini masalah yang sangat mestinya ini masalah yang sangat bagus. Oke, kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan implementasinya dan jadi, tapi justru karena jadi ini saya yakin paling ya mentok-mentok mobile apps gitu ya atau web app, sehingga pasti pasti yang kemarin kita bilang execution gap sama evaluation gapnya masih besar. hmm. Percaya deh. Sehingga masih banyak hal yang bisa kemudian dipotong. Gimana caranya supaya lebih smooth. Contoh nih ya. Supaya Kalau lebih misalkan, instan gitu ya. kira apa? Supaya kayak lebih instan gitu. Yes, yes. Bayangin, bayangin aja kalian mau pesan makanan di GoFood ya. Sekarang kalau mau makan di GoFood yang kemarin saya bilang cerita yang paling ekstrim di pertemuan pertama kita itu. Kalau sekarang mau makan di GoFood masih harus buka app, nuliskan ngetik gitu ya. Kita mau makan apa, terus masih harus milih di list yang udah keluar itu restonya yang mana, masih harus order menu, masih harus menentukan jumlahnya, kemudian menentukan pick up points, terus masih menentukan mau bayarnya pakai GoPay atau pakai cash dan sebagainya. Banyak banget kan stepnya. Itu kan sebenarnya execution gap juga itu, ya. Nah, dan orang sadar betul bahwa dia sedang menggunakan interface user interface dalam hal ini aplikasi GoFood atau Gojeknya itu. Ekstrimnya, kalau misalkan mau lebih natural, lebih pendek itunya, gapnya itu, yang tak contohkan kemarin, harusnya kita sudah bisa menggunakan seperti mikrofon AI voice assistant itu, atau bahkan ya cuma intinya users cuma tinggal ngomong saya lapar, sudah selesai. Nanti tiba-tiba sudah dianalisis di belakang layar tuh, kita udah dipelajari data-data kita tentang makanan, diet kita, makanan favorit, apa yang ada terdekat, yang tersedia sekarang, siapa semua di balik layar. Itu yang kalian ceritakan nanti. Sehingga dan kalian tidak perlu implementasi kan? Saya nggak minta Hmm. teman-teman implementasi. Dan itu justru yang perlu dimanfaatkan sebagai eh, apa uh, 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 kemudahan ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Atau positif kelebihan dari tugas ini. Jadi teman-teman tidak kemudian terhambat mengusulkan solusi karena pada akhirnya saya nggak akan minta untuk ngoding. Ya, saya gunakan ini seluas-luasnya. Kalau misalkan eh, saya minta untuk bisa bikin sampai implementasi, and then your concern is legit. Kalian bilang tadi, Pak, sudah ada yang bikin implementasi app-nya dan sebagainya. Ya, kalian nggak bisa ngerjain akhirnya karena memang sudah banyak terlalu red ocean secara implementasi. Tapi secara desain, kalau kalau kita bicara ini futuristic design, satu hal yang tidak kita batasi teknologi visibility-nya masih banyak hal yang bisa diekspor. Jadi jangan khawatir.
Terus gimana yang ide yang game? Sebenarnya sih saya nggak masalah juga, cuman nggak menarik menurut saya, nggak menarik. Hmm. Jadi akhirnya padanya kan terpaku pada gamenya itu sendiri, device itu sendiri. Feedback cycle-nya bukan menunjukkan kayak user goals yang berkaitan dengan kebutuhan di dunia fisik. Hmm. Murni entertainment gitu. Gitu sih. Kebayang nggak? Sir, jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi mobile atau web gitu, nanti ke depannya bakal ngebikin desain UI-nya itu atau Ya, sekedar sketch gitu. ya. Jika pada akhirnya itu masih tetap menggunakan mobile phone sebagai perangkat pendukung atau AR devices, wearables dan sebagainya, kalian saya minta untuk bikin prototipe visualnya juga. Ya, sevivid mungkin nanti. Maksudnya final reportnya itu sevivid mungkin. Tapi ini yang proposal ini sketsa dulu nggak apa-apa. Sketsanya pun tidak hanya mencakup visual yang akan muncul di uh, kalau mau pakai HP tetap pakai HP yang muncul di HP enggak, tapi lebih dari sekedar itu bagaimana proses yang tadi begitu banyak itu, dan saya rasa pasti tidak hanya berurusan dengan mobile app saja, atau apalagi kalau misalkan kalian sudah memutuskan menggunakan wearables supaya nanti execution gap sama evaluation gapnya lebih pendek, maka kalian yang penting bisa doodle, bisa cerita, dan membuat saya dan rekan satu kelas yang lain itu memahami apa yang ingin kalian buat. Oke ya, Jadi part dari sketchnya itu bisa kayak user journey-nya gitu. ya, ya, ya. Saya yakin sih nanti proposal ini masih abstrak, tapi nggak apa-apa. Makin lama, kita intinya mengkonkretkan ide nanti, perlahan tapi pasti. Oke. Oke? Oke. 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 Itu sah. Siap. Wes ya, tak matikan rekamannya nanti tak bagikan